Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun. Di hari ini kalian semangat lagi mengikuti channel saya, makin nambah kekuatan, makin nambah informasi, dan makin nambah ilmu setiap harinya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata begini cara untuk melihat apakah pinjol kalian sudah lunas atau tidak. Nah, ada beberapa pinjol yang tidak masuk ke dalam slik OJK. Kadang-kadang bertanya kan, ini sudah lunas atau belum? Gimana cara untuk melihatnya? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, kita bahas dulu yang lagi hit saat ini ya, tentang pencabutan izin dari Investri dan bosnya langsung lari ke luar negeri. Saat ini OJK sedang memburu. Nah, dari sini kita belajar ya bahwa untuk galbay itu bukanlah berbahaya. Untuk galbay itu tidak akan ada ancaman. Untuk galbay itu tidak akan ada sanksi pidana. Karena apa? Kalau kita lihat sendiri nih, kenapa bosnya sampai ketakutan lari ke luar negeri kalau memang nasabahnya masih bisa diburu untuk pelunasan utang mereka? Logika coba dipakai kan ya, berarti setiap ada hutang yang memang kita galbaikan itu yang diburu pemiliknya, karena pemiliknya harus bertanggung jawab atas transaksi yang sudah dia jalankan. Nah, siapa suruh dia berikan limit kepada kita? Siapa suruh dia mencairkan hutang-hutang ataupun pinjaman-pinjaman kita tanpa memverifikasinya? Nah, saat ini kan selalu ada tuh verifikasi ya, karena zaman-zaman dulu kan belum ada, asik dicairkan aja, siapa yang pinjam masih dicairkan aja. Bahagia sekali mereka ketika ada yang meminjam. Ternyata di balik itu seandainya ada yang galbay, itu tetap dikembalikan kepada bosnya dan para lendernya. Nah, untuk hutang-hutang dari tahun lalu ya, sekitar tahun 2022 mulai 2020 zaman Covid, 2021, 2022, 2023, ingat, hutang kalian jangan bayarkan lagi teman-teman. Pasti itu semuanya sudah dialihkan kepada si bosnya ataupun kepada lendernya. Karena apa? Hutang-hutang ini pada saat pencairan belum terlalu diverifikasi seperti tahun 2024 yang kebanyakan orang lebih memilih untuk galbay. Dan banyak sekali pinjol-pinjol yang tidak mencairkan limit. Ya, dari sini mungkin OJK belajar sehingga untuk pinjol-pinjol yang dari tahun-tahun lalu itu banyak sekali di auto lunaskan. Kalau seandainya begini, Mbak, saya punya utang dari tahun 2020, ternyata itu masuk ke dalam slik OJK, gimana ya Mbak? Nah, kalau yang masuk dalam kategori slik OJK, kita tidak bisa campur adukan. Karena apa? Kalau yang sudah masuk ke dalam slik OJK, otomatis itu ada pencatatannya. Nah, yang kita omongkan ini yang tidak masuk ke dalam slik OJK. Karena apa? Kalau tidak masuk ke dalam slik OJK, segala tanggung jawab yang akan terjadi dikembalikan kepada bosnya. Sama halnya seperti Investri saat ini. Nah, buat yang masih ditagih jangan takut, nggak usah dibayarkan. Teman saya punya galbay di Indodana hampir 3 tahun, tidak masuk ke dalam slik OJK, tetapi BC-nya masih nagih-nagih. Teman sekarang dia masih aman, masih bisa melakukan pinjaman. Kebetulan baru aja melakukan kur dan cair 20 juta. Alhamdulillah. Saya senang banget bisa membantu teman-teman yang seperti ini ya. Saya arahkan, saya kasih jalan biar dia bisa cair dan uangnya bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Gitu teman-teman ya. Dan buat kalian yang pengen tahu gimana sih caranya untuk melihat hutang-hutang yang lalu, hutang-hutang yang dari tahun 2020, 2023 itu sudah lunas, dari mana caranya? Nah, kalau yang galbay di tahun 2024 ini bagaimana juga caranya? Nah, ternyata kalian selama ini sudah mengetahuinya, cuman selalu kalian abaikan. Nah, kalau kalian temukan ini di setiap pinjol-pinjol kalian, dan kalian pastikan setiap pinjol kalian memiliki kata-kata yang seperti ini, hutang yang kalian galbaikan sudah auto lunas. Apalagi hutang dari tahun-tahun yang lama, nggak usah dibayarkan, sudah auto lunas. Nah, begini caranya teman-teman. Ini saya ambil contoh di Uatas ya teman-teman ya. Kita lihat di tentang kaminya, kemudian ada partnernya. Di sini jelas sekali dia bekerja sama dengan PT Asuransi Intra Asia, PT Asuransi Reliant Indonesia, PT Asuransi Simas Insurtech. Nah, untuk PT
Asuransi Intra Asia ini lebih bergerak kepada asuransi kesehatan. Kalau asuransi Reliance ini umum dan Simas ini umum. Ada asuransi untuk kreditnya, gagal bayarnya. Nah, kalau seandainya kalian menemukan pinjol, kalian ada menggunakan asuransi, dia akan menginformasikan bahwa mereka bekerja sama dengan asuransi ini. Nah, ini contoh yang UATAS. Kita coba ke isi cash, kemudian saya ada buka ya. Ini saya coba di pendanaannya juga karena hampir sama dia modelnya antara UATAS dan isi cash. Di sini juga ada kata-kata asuransi dan di sini dia saat ini pendanaan Anda sudah dilindungi oleh asuransi Intra Asia dan Reliance. Sama ya, asuransi kesehatan dan asuransi kredit. Artinya kalau kalian ada gagal bayar di UATAS ataupun di isi cash, sudah ditanggung oleh asuransi. Nah, begitu juga dengan Samir teman-teman ya. Kalau kalian lihat di FAQ-nya itu ada pernyataan tentang asuransi. Kalau untuk Samir ini jelas sekali ya. Atas pertimbangan secara sepihak sepenuhnya oleh Samir, pendanaan yang didanai oleh pemberi dana dapat dilindungi oleh asuransi kredit. Ya, asuransi kredit itu adalah asuransi untuk yang gagal bayar. Segala yang tidak membayarkan pinjaman semuanya di cover oleh asuransi. Sehingga kalau kalian gagal bayar di Samir, kalau Samir tidak menagih kalian untuk hutang yang lama-lama, sudah jelas dibayarkan oleh asuransinya. Cuman ada beberapa pinjol yang memang tidak memiliki asuransi, tidak dijelaskan secara detail di websitenya. Contoh saja Bantu Saku. Nah, kita cari di pendanaan. Di sini juga tidak ada kata-kata untuk pengasuransian. Ya, bukan berarti dia tidak ada asuransi. Saya yakin sih ada asuransi, tapi lebih kepada asuransi kesehatan untuk yang meninggal, sakit, dan cacat seumur hidup. Kalau asuransi jiwa ya, lebih ke asuransi jiwa. Kalau asuransi kreditnya sepertinya ini tidak ada. Itulah mengapa Bantu Saku dia tidak masuk ke dalam SLIK OJK karena tidak memenuhi dari kriteria OJK, yaitu setiap pinjol ada asuransi. Nah, dari situ teman-teman ya, sekalipun kita ketahui bahwa semua pinjol itu di asuransi, kebanyakan asuransi jiwa, tetapi pernah saya informasikan kepada kalian, setiap pinjol itu juga wajib di cover yang namanya asuransi kredit yang bisa dicarikan kepada lender-lendernya, dan lender dan setiap hutang orang yang galbay itu diwajibkan untuk dilunasi oleh para lendernya dan juga bosnya, biar tidak terjadi seperti Investri ini. Nah, tahu kan ya, seperti Investri ini mulai dari rekening banknya, mulai dari pembukuan usahanya, itu semuanya sekarang sudah dinonaktifkan sama OJK. Dia mau lari ke luar negeri pun kalau seandainya tidak ada dana, otomatis dia akan kembali kepada Indonesia. Nah, ini yang diperbuat oleh OJK untuk memberi efek jerah kepada pinjol-pinjol lain. Terketir nggak tuh pinjol-pinjol yang lain tuh? Kalau seandainya ada yang galbay, pada ketakutan nggak tuh seandainya dia mau keluar negeri, nanti semua jalannya diputuskan sama OJK melalui paspornya. Nah, ngeri kan ya. Jadi nggak usah takut galbay teman-teman. Sekalipun kita tahu setiap pengaduan kita di OJK selalu diabaikan, setiap kita ngomongin selalu diabaikan, kalau galbay yang dikejar bukan kalian, nasabah tidak akan jadi prioritas. Yang dikejar itu adalah bosnya, suruh menyelesaikan hutang-hutangnya kepada lendernya, agar nanti lendernya bisa melunaskan hutang kepada pihak rekanan. Ingat ya, semua pinjol itu punya pihak rekanan ataupun pihak pembantu untuk pemodalan seperti perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya. Nah, rata-rata kita tahu kan ya, di Indonesia ini semua bank bekerja sama dengan pinjol. Ya, terutama untuk pinjol-pinjol yang sehat, pinjol-pinjol yang besar. Jadi kalau ada yang bertanya sampai kapan pinjol besar ini akan bangkrut, Mbak, kita tunggu saja. Karena kalau tidak ada yang menggunakan pinjol, tidak ada orang yang beralih kepada perbankan, otomatis perputaran uang itu tidak akan terjadi. Sehingga segala sesuatunya kembali lagi kepada kita dan peraturan OJK akan memihak kepada kita. Jadi jangan khawatir untuk galbay teman-teman ya.
kita sudah dilindungi, kita tidak dikejar-kejar, semua perlakuan DC ada undang-undangnya, dan yang terakhir hutang akan dilunaskan oleh para lender dan juga asuransi. Jadi jangan khawatir lagi teman-teman ya. Nah, itu dia informasi terbaru yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga kalian makin semangat ya. Menjelang akhir tahun ini makin banyak informasi, makin banyak pengetahuan yang kalian dapatkan, sehingga menjelang nanti DC barbar turun banyak-banyak DC lapangan yang dibayar oleh pinjol-pinjolnya, membuat kalian tidak takut. Ya bodo amat lah DC yang mendatang, yang penting saya sudah tahu apa yang harus saya persiapkan. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia untuk kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster kalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.